Assalamualaikum Mbak Sis. Selamat datang di Story from a Little World. Di video kali ini aku mau ajak kalian ngikutin keseharian aku sebagai ibu rumah tangga biasa dari pagi sampai sore. Semoga video ini bisa jadi teman cerita, teman ngopi, atau bahkan jadi penyemangat buat sesama ibu-ibu yang sedang nonton. Karena jujur, jadi ibu rumah tangga itu memang penuh cerita ya. Kadang capek, kadang bosan. Tapi di balik itu semua ada banyak kebahagiaan kecil yang sering kita nggak sadari. Seperti biasa, aku selalu mengawali pagi hari aku dengan ngopi. Kopi hitam yang gurih dari kopi Kapten. Ini tuh kayak momen yang paling aku tunggu karena rasanya kayak recharge energi sebelum mulai kerjaan rumah. Kalau teman-teman gimana? Ada yang tim kopi hitam kayak aku nggak? Atau malah lebih suka teh? Atau apa? Kadang aku mikir kalau pagi nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang gitu. Apalagi kalau kerjaan rumah sudah antri menunggu. Rasanya tuh butuh banget dorongan kecil supaya semangat. Nah, sambil minum kopi, aku juga masak. Hari ini rencananya aku masak ceker mercon pakai bumbu balado. Enaknya masak ceker tuh bumbunya bisa nyerap banget sampai ke dalam. Untuk bawang merah dan putihnya aku iris-iris aja, nggak diulek. Jadi ada sensasi potongan bawangnya yang lebih terasa gitu. Selain itu, menu wajib di rumahku selalu ada telur dadar. Karena sejujurnya telur dadar itu penyelamat banget sih. Kalau tiba-tiba bingung mau masak apa, anak suka, suami juga gak pernah nolak. Nah, biar makin lengkap, aku juga bikin sayur bening tuh. Karena kali ini agak beda ya. Aku pakai terong dan daun koro. Biasanya orang bikin sayur bening kan pakai bayam atau oyong gitu kan. Tapi karena ini menu kesukaan suamiku dan ini juga hal yang baru buat aku mengeksplor barang yang ada di rumah atau di kebun, yaitu daun koro. Ternyata simple tapi seger loh. Apalagi kalau dimakan pas panas-panas tuh ternyata enak juga daun koro nih dimasak. Setelah urusan masak-memasak sudah selesai, lanjut deh ke pekerjaan rumah yang lain kayak cuci piring, beresin dapur, ngepel, sampai ngerapiin kamar. Kalau aku pribadi sih lebih suka semua diberesin dulu baru bisa agak tenang ya. Karena kalau lihat piring numpuk, lantai kotor, terus ditunda-tunda malah bikin mood rusak seharian. Mbak sih sama gak sih kayak aku? Kadang tuh mikir pekerjaan rumah itu emang gak ada habisnya ya? Atau emang mereka gak mau habis? Baru selesai satu muncul lagi yang lain. Kayak ini nih, aku lagi cuci piring. Belum selesai, ada lagi yang bawa cucian piring. Belum selesai nyapu di dapur, di rumah itu udah berantakan. Nanti aku beres-beres di rumah, sudah datang lagi yang menghambur-hamburkan. Ibunya lagi nyapu dapur, di rumah dia buat prakarya tuh. Entah apalah proyek yang dia kerjakan pasti ada aja ya bu ya. Padahal cuma ditinggal ibaratnya kayak mungkin cuma 5 menit kita ngurusin dapur, lantai dapur. Tapi proyeknya itu bisa jadi udah, nah tuh kelihatan kan proyek yang dia buat itu berceceran di mana-mana. Padahal kain kotor sudah dikumpulkan bisa terhambur di mana aja. Apalagi kalau yang namanya mainan tuh pasti akan dia hamburkan karena dia suka memilih dan memilah, mencocok-cocokkan mainan satu dengan mainan yang lain gitu. Makanya seberantakan itu. Tapi ya demi perkembangan anak kita support aja. Yang penting kita ajak anak untuk belajar berbenah meskipun ya membutuhkan kesabaran dan effort yang lebih luas ya bu ya. Setelah semua kerjaan utama selesai baru deh aku nyempetin olahraga. Untuk yang satu ini aku paham banget. Ibu rumah tangga kayak kita nih sering banget lupa sama yang satu ini. Padahal justru kita yang paling butuh olahraga loh bu. Kalau kata dokter Tirta sama Ade Raima begitu ya. Katanya perempuan justru lebih banyak butuh olahraga. Karena kerjaan kita tuh gak ada liburnya. Aku biasanya pilih olahraga di rumah aja. Gak perlu ribet keluar. Dan aku buka HP, buka YouTube, aku lakukan HIIT workout selama 30 menit dan percaya deh, meskipun cuma 30 menit, hasilnya tuh luar biasa banget. Bikin badan kita jadi lebih segar, keringat deras dan ya tentu saja berdampak sama mood kita. Aku sering mikir, kenapa ya aku gak mulai olahraga tuh dari dulu ya?
Dulu aku sering merasa cepet banget capek, gampang pusing, bahkan kadang kalau kebanyakan kerjaan rumah jadi nyeri punggung. Tapi setelah olahraga, pelan-pelan semuanya berubah. Mudah-mudahan nyeri punggung dan nyeri pinggangku segera membaik. Ternyata dalam Islam pun olahraga sangat dianjurkan ya. Coba deh kita lihat, ibadah seperti sholat, haji, umroh, semuanya butuh fisik yang kuat. Jadi menjaga tubuh kita itu juga bagian dari ibadah ternyata. Nah, buat mbak sis semua, ibu-ibu semua, aku pengen bilang, jangan nunggu punya waktu luang buat olahraga, karena waktu itu gak akan pernah ada. Kita harus sengaja nyempetin diri meskipun cuma 15-20 menit sehari. Gak perlu outfit yang gimana-gimana, yang ada di rumah aja yang kita pakai. Pelan-pelan nyicil beli barbel, minta sama pas suami. Kalau nggak ada ya kita fungsikan apa aja yang ada di rumah. Bisa pakai tabung gas, bisa pakai botol bekas yang diisi pasir, dan lain sebagainya. Kalau soal kreativitas, aku yakin ibu rumah tangga mah banyak caranya, banyak idenya untuk mengefektifkan segala hal. Kalau pemerintah ngomongin efisiensi, ibu rumah tangga mah jagonya. Ngatur anggaran bulanan, budget harian, belum lagi masalah menu makanan. Pokoknya semua bisa diefisiensikan sama ibu rumah tangga. Selain olahraga, jangan lupa minum air putih ya, minimal 2-3 liter per hari. Aku tahu kadang kita tuh suka lupa minum gitu ya karena sibuk. Tapi percaya deh, cukup minum itu bikin kita gak gampang lelah loh. Kulit juga jadi terasa lebih segar dan tubuh gak gampang sakit. Setelah olahraga, waktunya isi tenaga lagi. Aku biasanya makan protein juga. Kali ini aku makan ceker yang tadi aku masak. Rasanya enak banget karena ini aku makannya dalam kondisi lapar dan ini masakanku sendiri. Jadi kalau bukan aku sendiri yang muji, siapa lagi ya kan? Aku juga pengen ngingetin buat kita semua, termasuk diri aku, jangan cuma mikirin protein buat anak dan suami aja. Kita juga butuh loh, apalagi kalau sudah usia 30 tahun ke atas. Ototnya gak pernah dilatih. Ya gimana, kita harus sayang sama diri kita sendiri, biar nanti di hari tua tetap sehat, tetap bisa mandiri dan gak merepotkan anak-anak. Amin. Aku merasa sejak jadi ibu rumah tangga tuh tiba-tiba muncul banyak kecemasan-kecemasan yang entah datangnya dari mana gitu. Kayak gimana anak kita ke depan, gimana tumbuh kembangnya, gimana pendidikannya, gimana kalau kita nggak ada, dan seterusnya. Kayaknya tiba-tiba jadi overthinking aja gitu. Jadi sering banget gak bisa tidur, ataupun tidurnya jadi terganggu karena anak sering rewel. Jujur aku pernah ada di fase itu, dimana tidur tuh cuman sebentar banget. Karena ya gitu, mau dipaksa tidur cepat pun gak bisa. Sekalinya bisa tidur ada aja gangguannya. Entah dari yang sudah dewasa atau dari yang masih balita. Ada yang sama gak sih Bu? Pernah ada di momen kayak gitu. Nah akhirnya bikin mood seharian tuh kayak jelek banget gitu. Ngapa-ngapain gak enak, gak mood. Mau beres jadi males. Mau ngobrol sama anak moodnya jadi jelek. Pokoknya jadi gak enak gitu. Dan ternyata kurang tidur tuh gak enak itu gitu. Dan ternyata salah satu cara supaya kita kembali tidurnya dengan nyenyak itu ya dengan olahraga itu, sambil kita juga tetap mengupayakan untuk anak kita supaya nggak begitu banyak gangguan kalau malam, memperhatikan suhunya, kenyamanannya, kebersihan kasurnya dan lain sebagainya. Apalagi kita orang timur ini kan kebanyakan masih tidur dengan anak ya, nggak kayak orang barat tuh anaknya tidur sendiri. Jadi ya otomatis ketika anak merasakan ketidaknyamanan pasti langsung ke kita, terutama ke ibunya. Dan kondisi seperti itu kan sering terjadi. Kita tidak pernah, aku pribadi pernah merasa tidak pernah tidur dengan nyenyak.
Kayak baru tidur sejam, bangun lagi. Sejam, bangun lagi. Dan itu sangat mengganggu. Makanya aku mengusahakan diriku untuk ya tetap aktif di siang hari supaya malamnya capek dan ya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, sekitar jam 11 ini aku lanjut masak lagi nih buat makan siang. Kali ini aku masak ikan kuah kuning. Menunya ya sederhana dan itu lagi, tapi cukuplah untuk keluargaku. Setelah selesai masak, biasanya dan tentu saja lanjut cuci piring. Gimana, ibu-ibu juga kayak gitu kah? Habis masak langsung cuci piring? Nah, habis cuci piring aku langsung mandikan anakku juga, terus sholat dan seterusnya. Aku berusaha supaya pas suami pulang tuh semuanya udah beres, jadi siang bisa tidur bareng anak, istirahat sebentar sebelum lanjut aktivitas sore. Ya walaupun tetap ada aja ya momennya anak tantrum, namanya juga anak kecil, tapi paling enggak tuh aku udah berusaha bikin suasana nyaman dan tantrumnya jadi cepat reda. Mbak Sis dan ibu-ibu semua, aku pengen sharing dikit sebagai ibu rumah tangga. Kita tuh jangan pernah berkecil hati. Mungkin ada yang bilang kerjaan rumah kita tuh cuma di rumah, tapi percaya deh, pekerjaan rumah itu gak pernah ada habisnya dan gak ada yang bisa gantiin peran kita. Karena itu ayo rawat diri kita, luangin waktu buat olahraga, minum air yang cukup, makan yang bergizi. Kita juga berhak sehat, berhak bahagia. Kalau kita sehat, keluarga juga ikut merasakan dampaknya. Sedangkan kalau kita sakit, sekeluarga juga merasakan dampaknya. Kita lanjut ceritanya besok lagi ya, Bu. Assalamualaikum.